Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sahabat komunitas Magnet Rezeki yang ada di Bali khususnya, dan ada yang dari luar Bali khususnya ya, umumnya. Jadi ini banyak sekali permintaan dari sahabat-sahabat semua untuk join di grup komunitas Magnet Rezeki Bali. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kami syiarkan bermanfaat untuk sahabat-sahabat semua ya. Jadi grup kami terbuka untuk siapapun yang ingin belajar ya. Saya masih cek, mohon maaf, saya masih cek ya. Jadi untuk siapapun yang ingin belajar itu kami persilahkan ya. Semoga ini bisa memberi manfaat kepada sahabat-sahabat semua yang ada di seluruh Indonesia. Sepertinya seluruh Indonesia deh. Saya masih kurang tahu apakah dari Indonesia bagian timur sudah ada yang join di grup komunitas Magnet Rezeki Bali ini ya. Mudah-mudahan bisa sampai sana syiar kami ya. Karena ini adalah salah satu keberkahan dari teknologi kita ya, yang sudah menjalan ke sana, dan berkah dari akademi COVID kali ini ya. Nah, sahabat-sahabat semua, kita ketemu lagi di Minggu pagi, di Ahad pagi, yang seharusnya orang-orang di luar sana masih leha-leha gitu ya, di kamarnya masih yang ini kan libur, kita mau santai-santai gitu ya, mau di kamar aja atau apa, bisa, boleh, nggak apa-apa di kamar aja. Kita temenin kok, yang punya lagi pengen ngobrol sama keluarga gitu ya, sambil ngopi, sambil ngeteh, saya dan Pak Febri temani juga. Jadi sambil beraktivitas nih, ibu-ibu di dapur, sambil masak, sambil nyapu, sambil apa, nyalakan saja Facebooknya, dan insya Allah kami temani, dan insya Allah nanti ada keberkahan yang kita akan dapatkan dari apa yang kami sampaikan ini ya. Jadi insya Allah kita akan sama-sama belajar. Saya yang menyampaikan juga belajar, Pak Febri juga belajar, dan teman-teman semua di sini juga belajar ya. Jadi ini memang ruangnya untuk belajar, walaupun konteksnya kita santai aja ya, santai aja. Nah, teman-teman sambil menunggu Pak Febri ya, Pak Febri untuk hadir di pagi hari ini, yang sudah hadir silakan ini ya, silakan untuk di kolom chat dari mana aja yang sudah hadir. Nah, yang sudah hadir boleh ini ya, boleh ngisi absen dulu di kolom chat. Saya cek di Facebook soalnya di HP ya, jadi harus lewat sini. Yang sudah hadir boleh absen dulu di chat. Dari Miss Diono, Assalamualaikum, Bali hadir, Masya Allah, Bali sudah hadir duluan.
Bunda Neneng juga, waalaikumsalam Bunda Neneng, Masya Allah. Palembang sudah hadir juga, Masya Allah. Ini sudah mulai satu persatu untuk datang ya, tidak menghalangi kita semua untuk tholabul ilmi, walaupun hari Minggu ya, kita tidak ini, tetap kita akan belajar, kita akan mengambil hikmah-hikmah dari apa yang akan disampaikan oleh Pak Febri kali ini ya. Ini saya belum ini sama Pak Febri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klungkung hadir, Masya Allah sudah hadir nih Klungkung ya. Masya Allah. Nah, kita sambil menunggu teman-teman yang lain dan menunggu juga Pak Febri untuk hadir di sini. Kita akan ngobrol pagi ini, ngobrol pintar ya. Jadi ibu-ibu, ini apa? Diharapkan supaya ngobrolnya nggak ini aja ya, ngobrolnya tuh ngobrol yang bermanfaat gitu. Sekarang udah jauh-jauh 2022 ngobrolnya harus yang berkualitas. Oke? Jadi saya sama Pak Febri pengen ngobrol gitu ya, pengen ngobrol terus teman-teman kalau ada yang mau ada yang mau apa? Ikutan nanti saya boleh kirim, nanti saya kirim linknya untuk testimoni ya. Kemarin minggu yang lalu, setahun yang lalu kita masih buka perisai. Nah, pagi ini saya pengen ngomong lagi nih buka perisai. Kalau yang minggu lalu kan kita tutup tahunnya buka perisai ya, minggu. Pekan ini kita pengen ngomong buka perisainya untuk tahun yang baru gitu. Nah, bismillah Pak Febri sudah hadir ya kali ini. Kita undang Pak Febri untuk hadir. Silakan Pak Febri. Kita udah menunggu. Ya. Sebentar, saya cek juga. Oke. Ya. Ya, yang sudah hadir sudah ngisi absen nih. Assalamualaikum Bunda, Jogja sudah hadir, Masya Allah. Assalamualaikum Bu Ros, Bintang dan Bunda-Bunda Soleha, ini dari Gorontalo sudah hadir juga, Masya Allah. Dan saya dari Bali dan Pak Febri juga dari Padang. Jadi Masya Allah semuanya hadir dari seluruh Indonesia dipersatukan di komunitas Magnet Rezeki Bali ya, Masya Allah. Nih Pak Febri sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Febri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Ya teman-teman sambil cek suara ya. Ya. Kalau mic saya kasih tahu ya. Ya ini kok ngegeresak Pak Febri. Masih ya? Oke, ya. Sebentar. Ya, mohon maaf ya teman-teman, ditunggu ya, masih cek sound nih ya. Sambil menunggu Kalau gini nih. Gimana, Bu? Nah, oke, Pak. Ya. Assalamualaikum, saya Nurti Hermani, Bandar Lampung. Masya Allah, sudah jelas ternyata. Alhamdulillah. Tadi agak ngeresek dari device Pak Febri mungkin. Iya. Oke, baik teman-teman. Saya nggak bisa banyak bergerak nih. Ya mohon maaf Bu, tadi untuk connect-nya nggak mudah, jadi agak butuh waktu nih. Iya, nggak apa-apa Pak Febri. Biasa saya buka dulu sambil ngabsen, teman-teman suruh absen. Ini Masya Allah sudah hadir dari beberapa kota di Indonesia nih Pak Febri. Masya Allah, Palembang, Gorontalo, Klungkung masih Bali ya, Madiun, Jogja, Lampung. Masya Allah, luar biasa ini ya. Oke, baik Pak Febri. Kan pekan lalu kita membahas buka perisai ya, tentang perisai rezeki nih Pak Febri. Dan kenapa sih saya masih pengen mengulas tentang buka perisai ini ya, tentang perisai rezeki ini? Karena memang jurus yang satu ini kan memang tidak mudah ya Pak Febri ya, butuh effort yang kuat. Jadi kata Pak Febri pekan lalu itu justru buka perisai itu pembukanya. Jadi jurus yang berikutnya yang 100 jurus itu udah tinggal mengikuti. Dan saya bilang sama teman-teman kalau buka perisai itu seperti botol yang mau ditutup mau dibuka tutupnya gitu. Kalau tutupnya dibuka ya alhamdulillah bisa masuk tuh airnya ke dalam botol tersebut gitu. Nah, kita mau bicara lagi nih Pak Febri tentang buka perisai yang memang ini kan tidak mudah, satu kali soda tobat selesai gitu. Dan hakikatnya itu yang Pak Febri bilang 3 hakikat itu ya, kita mau mengulas lagi supaya teman-teman lebih dalam ya. Jadi teman-teman yang hadir di sini mohon dikosongkan gelasnya karena memang buka perisai itu pasti
ya udah dapet nih. Tahun lalu udah ikut CWMR itu lagi, ikut TMR itu lagi, ikut dari Korwil mana, ya itu lagi buka perisai. Ya memang seperti itu ya. Anggap saja kalau teman-teman sudah tahu udah tahu ilmu ini, anggap ya rezeki bisa diulang lagi gitu ya. Yang belum tahu juga alhamdulillah rezeki bisa dapatkan hikmah dari jurus buka perisai ini ya. Insya Allah pasti ada hikmah dari yang akan disampaikan, karena memang buka perisai ini tidak mudah. Sekali sholat tobat selesai, sekali sholat sunat, tobatan nasuha selesai gitu, enggak. Ternyata perjalanan itu panjang gitu ya. Nah Pak Febri, seperti yang saya bilang gitu ya, tidak mudah itu, makanya saya kemarin japri Pak Febri, yuk Pak Febri kita bicara lagi, bincang-bincang lagi tentang buka perisai ini, yang pengalaman saya juga buka perisainya nggak 1 hari 2 hari, lumayan gitu kan. Nah mungkin Pak Febri bisa kasih masukan. Nah teman-teman juga bisa nanti di kolom chat ya, ada yang mau ditanyakan dan kita akan bahas gitu. Nah kita mengulang saja materinya. Jadi saya akan bacakan nanti pertanyaan dari teman-teman dan kita akan mengulas di sini. Dan sekarang saya ke Pak Febri dulu untuk menyampaikan, untuk membahas lagi tentang buka perisai tersebut. Ya, silakan Pak Febri. Ya, baik Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, Bapak dan Ibu semua, sebelumnya saya minta maaf karena saya masuknya nggak tepat waktu nih. Jadi baik, tentang perisai ya Bapak Ibu semua. Kita kan sebelumnya sudah tahu bahwa kita semua mau ajaib, kita semua mau merasakan keajaiban Allah, ya kan? Di landasan mana rezeki kita sudah sampaikan. Kenapa kita harus ajaib, ya kan? Lalu apakah ada keajaiban? Ya keajaiban masih ada gitu ya buat yang percaya. Dan keajaiban Allah yang tersisa di akhir zaman ini adalah namanya ma'unah untuk kita. Umat di akhir zaman ini namanya ma'unah, dan itu sangat mungkin kita kejar gitu ya. Dan ilmu mana rezeki sejatinya adalah melogikakan keajaiban gitu kira-kira. Kenapa dilogikakan? Karena memang manusia tuh kecenderungannya begitu gitu ya. Suka menggunakan logika. Segala sesuatu yang masuk logika cenderung dipercaya. Khususnya di akhir zaman ini gitu ya. Sesuatu yang masuk logika cenderung dipercaya, dan ternyata keajaiban Allah itu bisa dilogikakan gitu ya. Dengan apa? Ya dengan mekanika fisika ya, mekanika kuantum, dunia kuantum. Banyak sekali hal yang akhirnya masuk logik gitu. Keajaiban itu ternyata masuk logik. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Jadi di awal di landasan mana rezeki kita mau sampaikan bahwa keajaiban itu ada. Dan makanya ada banyak testimoni. Bu Ros juga udah sering banget testimoni. Ada keajaiban itu ada. Bisa dirasakan dan kelihatan polanya. Nah, itu yang paling penting ya. Kelihatan polanya. Makanya saya bilang logik, masuk logika gitu. Karena bisa dilihat polanya. Kita tinggal mengulang pola itu. Kita semua pasti pernah ajaib. Sebelum ini kita semua pasti pernah merasakan keajaiban. Contoh, kita lagi ngomongin seorang misalnya nih gitu ya, katakanlah di kelas waktu sekolah, kita ngomongin si Wati misalnya gitu ya. Mungkin Wati kemarin habis dari jalan-jalan, iya ya seru ya Wati jalan-jalan. Tiba-tiba Watinya datang, Watinya masuk dalam kelas, terus kita bilang, kebetulan habis diomongin gitu ya. Rata-rata kalau saya tanya nih, saya yakin Bapak Ibu semua pasti pernah mengalami kejadian yang seperti ini, rata-rata, gitu ya. Kalau sudah rata-rata mengalami, berarti kan keajaiban ini merata gitu ya. Semua udah pernah ngalamin gitu loh. Tinggal kita ulang aja polanya. Waktu kita mengalami keajaiban itu, apa yang kita lakukan? Nah, gitu kira-kira. Itu yang dijabarkan dalam 100 jurus cara membuka perisai tadi gitu loh. Sebenarnya ada yang kita lakukan. Ya, ada yang kita lakukan sehingga akhirnya Allah ridho untuk memberikan keajaibannya kepada kita gitu. Nah, itu secara singkat ya Bapak Ibu ya. Jadi apa sih hubungannya waktu landasan mana rezeki? Kemudian bagaimana kenapa kita harus buka perisai rezeki, dan kenapa perisai rezeki ini penting gitu ya? Karena memang ini jurus yang utama gitu ya dari mana rezeki. 100 jurus lainnya adalah bagaimana cara membuka perisai. Kenapa sampai dijabarkan cara buka perisai? Karena perisai rezeki ini halus banget. Ya, perisai rezeki ini halus. Kadang-kadang kita nggak sadar bahwa
yang kita lakukan sehari-hari ini adalah perisai. Perisai itu adalah dosa gitu ya. Jadi sebenarnya yang kita lakukan selama ini adalah dosa, tapi karena kita lakukan terus, berulang-ulang, jadi kebiasaan, mungkin juga lingkungan juga melakukannya, sehingga kita nggak berpikir bahwa itu dosa. Kita pikir itu sesuatu yang bagus, sesuatu yang bermanfaat buat kita. Sehingga kita lakukan berulang-ulang. Nah, ini yang mau kita bongkar. Gitu ya. Perisai rezeki ini yang mau kita bongkar. Kebiasaan apa yang kita lakukan berulang-ulang, kita anggap ini bermanfaat buat kita, ternyata adalah dosa. Gitu loh. Ya. Makanya sampai dibikinin 100 jurus, ya 100 jurus oleh Pak Nas. Dijabarin nih, kira-kira perisai rezeki dari sisi apa aja. Ada perisai rezeki dari sisi hubungan dengan orang tua, dengan anak, dengan pasangan, dengan seluruh makhluk Allah. Ada perisai rezeki dari sisi pola pikir, jodoh ya. Contoh kita berpikir kok udah kepala 3 belum dapat jodoh, akhirnya sibuk gitu ya, posting-posting di Facebook, berharap ada yang ngelihat. Ya gitu-gitu ya Bapak Ibu ya. Padahal kan cara-cara seperti itu Allah nggak berkenan gitu ya. Akhirnya jadi perisai rezeki. Kita pikir kita tuh lagi berusaha mencari jodoh. Tetapi ternyata cara-cara yang kita pakai, pola pikir kita selama ini nggak tepat gitu ya. Atau mungkin orang tua yang ada yang melamar anaknya ya. Dia cenderung berpikir, kamu nanti mau kasih makan apa melamar anak saya gitu ya. Udah bisa ngasih makan yang bagaimana? Apa kerjaan? Gimana? Udah bisa beli rumah belum dan lain-lain gitu ya. Kecenderungan berpikir begitu. Kita cenderung khawatir akan masa depan, misalnya besok mau makan apa, besok mau tinggal di mana, nanti kalau punya anak mau dikasih makan apa, sekolahnya bayar dari mana dan lain-lain. Padahal itu bukan domain kita. Itu tuh domainnya Allah gitu ya. Rezeki itu kan domainnya Allah. Wilayahnya Allah gitu. Ilmunya Allah. Wilayahnya manusia itu hanya memantaskan diri. Memantaskan diri supaya Allah ridho sama kita. Kenapa? Kalau Allah sudah ridho, apapun yang terbersit di pikiran kita, Allah kabulkan. Udah gitu aja. Ya. Jadi sebenarnya perisai rezeki itu seperti itu. Ya, kita cuma memohon keridhaan Allah. Karena apa? Kalau Allah sudah ridho, apapun yang kita minta lah katakanlah gitu ya, apapun yang kita mau, itu langsung dikabulkan oleh Allah. Udah begitu aja. Nah, tetapi kemudian, loh kenapa sekarang kok belum dikabulkan, belum ini, belum itu ya? Berarti cek. Berarti Allah belum ridho. Ya, kalau sekarang utang saya belum lunas, berarti Allah belum ridho utang saya itu lunas. Kenapa ya Allah belum ridho? Nah, gitu ya pertanyaannya. Kenapa kok Allah belum ridho? Loh saya kan udah sholat, saya udah bayar zakat, saya puasa, saya sholat malam rajin. Apa riadoh-riadoh yang dilakukan? Saya udah lakukan semua. Gitu ya. Tetap Bapak Ibu semua gitu ya. Memang syariatnya begitu, kita beribadah pada Allah, kita lakukan riadoh-riadoh gitu ya. Itu syariatnya. Tetapi kan kembalikan ke diri gitu. Kenapa ya Allah belum ridho gitu? Tetap berarti ada sesuatu. Nah, kembali lagi ke hakikat istighfar yang kemarin, ada tiga poin tadi ya. Kita mengaku bahwa kita berbuat salah di hadapan Allah, kita minta ampun sama Allah, lalu kita mau belajar. Poin 3 mau belajarnya jangan ketinggalan. Kenapa? Karena ini hikmahnya di sini, gitu ya. Kita tuh bukan cari-cari kesalahan, bukan. Contoh ada orang bilang, aduh apa ya dosa saya. Nanti mungkin ada yang komen, ngapain udah nggak usah cari-cari kesalahan, move on aja gitu ya. Minta ampun sama Allah, Allah Maha Pengampun. Move on aja. Yang penting apa namanya? Kita belajar dari kesalahan. Nah iya, belajar dari kesalahan itu kesalahannya apa gitu ya? Apa yang kita lakukan kan? Apa yang kita lakukan sampai akhirnya Allah nggak ridho. Nah itu penting dalam hal buka perisai. Kita harus cari tahu. Karena apa? Karena kita mau belajar. Kita mau ambil pelajarannya. Kita mau ambil hikmahnya dari situ. Karena letak rezekinya ya di situ. Hikmah Allah itu kan rezekinya. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu gitu ya. Ya contoh gini. Anak kita udah kita bilangin kalau pulang sekolah nak ganti dulu seragam gitu ya. Baru makan, main dan lain-lain gitu. Si anak pulang sekolah langsung aja kan makan, langsung pergi main, nggak ganti seragam gitu. Mungkin pulang-pulang ke rumah kita langsung kelihatan marah gitu ya, motak melotot gitu ya. Si anak langsung, ya salah gitu ya. Bilang salah, tapi nadanya gimana, intonasinya gimana gitu ya. Kalau ditanya salahnya apa? Ya pokoknya salah lah gitu kan. Ya adek salah gitu ya. Kayak gitu. Kan gimana perasaan orang tua gitu.
Dibanding kalau dia pulang ke rumah, kita misalnya matanya melotot gitu ya, terus dia bilang, ya maaf ya ma, tadi adek pulang sekolah nggak langsung ganti seragam, langsung pergi main aja. Tuh seragamnya jadi kotor gitu ya. Dia tahu tuh kesalahannya gitu loh. Kenapa disuruh ganti seragam itu karena kan besok seragam mau dipakai lagi. Kalau kotor kan nyucinya mungkin nggak keburu gitu ya sampai besok. Akhirnya dia, iya tuh seragamnya jadi kotor karena adek tadi pergi main. Maaf ya ma. Beda kan? Beda. Dia tahu gitu apa kesalahan dia, apa akibat dari kesalahannya, sehingga dia merasa salah dan dia minta maaf. Nah itu beda. Sama gitu Bapak Ibu semua, kan kita dapat poinnya gitu ya. Si anak tuh jadi dapat poin bahwa oh ya besok pulang sekolah cepat-cepat ganti seragamnya. Kalau nggak kotor, nanti kalau kotor nyucinya nggak mudah, belum tentu besok kering, padahal besok seragam mau dipakai lagi. Dapat tuh anak poinnya. Nah kita tuh dapat nggak poin dari kesalahan yang kita lakukan. Nah itu yang penting. Dalam perisai rezeki seperti itu, kita dapat nggak poinnya dari kesalahan kita itu, sehingga kita ambil pelajaran. Ya Bapak Ibu. Jadi ya makanya buka perisai penting. Jadi sampai Pak Anas tuh jabarin di 100 jurus gitu ya. Ada lagi perisai dalam hal jeruk nipis gitu ya. Kita cenderung menjeruk nipisi keadaan nanti ya. Nanti mungkin yang baru-baru dengar nanti akan dengar yang itu jurus jeruk nipis gitu ya. Kita ngerasa ya Allah kok hidup gini banget ya, apalagi doyan-doyan nonton sinetron Indosiar, SCTV gitu ya. Drakor, Pasti itu drakor. jeruk nipisnya kental banget itu ya. Kenapa ya kok saya begini gitu ya? Kenapa kok begitu? Anak saya kok gitu amat, suami kok begitu amat ya gitu ya. Suami orang lain Dizolimi. kok merasa terzolimi, suami orang lain kok santun-santun, suami saya kok ngomongnya main apa bahasa itu kalau orang Betawi main jeplak aja gitu ya. Dijeruk nipisi gitu. Merasa terzolimi. Nah, gitu ya. Padahal merasa terzolimi itu adalah perisai rezeki loh Bapak Ibu ya. Merasa terzolimi itu perisai rezeki. Karena apa? Karena setiap peristiwa yang terjadi itu sudah Allah izinkan dan sudah skenario terbaik dari Allah. Kalau kita yang ngerasa kok peristiwa itu membuat kita terzolimi, berarti kan salahnya di kita. Kita belum bisa melihat apa yang Allah mau titip dari peristiwa itu gitu loh. Nah, nanti makanya pelan-pelan ya semua dibongkar jurus per jurus gitu ya. Ada perisai lagi dari sisi ya itu tadi ya banyak hal gitu. Dari sisi percintaan ada perisainya gitu ya. Nah, kita itu dijabarin supaya apakah perisai kita dari sisi yang itu gitu loh. Kalau perisai kita dari sisi yang itu, yuk sama-sama pelan-pelan kita buka perisainya. Supaya apa? Kalau perisai udah terbuka, insya Allah nanti Allah ridho. Kalau Allah udah ridho, Bapak Ibu semua, apapun persoalan kita, nanti Allah yang selesaikan gitu loh. Karena memang bukan wilayahnya kita tuh nggak bakal sanggup. Ya, sekali lagi mungkin perlu dicatat, kita tidak akan pernah sanggup menyelesaikan persoalan-persoalan hidup kita di dunia ini. Kita nggak akan pernah sanggup, apapun itu. Ya, kalaupun akhirnya kita bisa, itu murni karena Allah ridho. Gitu ya, murni karena Allah ridho. Nah, keridoan Allah itu pasti dari sesuatu yang pernah kita lakukan. Dan ketidakridoan Allah juga dari sesuatu yang pernah kita lakukan. Makanya ambil pelajaran. Dan akhirnya kita tinggal mengulangi aja. Mengulangi yang pernah kita lakukan. Makanya keajaiban itu sebenarnya sangat masuk logika gitu. Kita ingat-ingat lagi, waktu tiba-tiba lunas amanah ya, itu saya ngapain ya gitu. Ya kan? Amanah nih misalnya sekian puluh juta, rasanya kok nggak mungkin banget dengan gaji sekian gitu ya. Rasanya saya nggak mungkin lunasin. Kok tiba-tiba lunas gitu. Ajaib banget. Tiba-tiba lunas. Waktu itu saya ngapain ya waktu lunas amanah? Nah gitu. Kita tinggal mengulang polanya itu. Oh iya, waktu itu saya memang ini ya. Waktu lagi dikejar-kejar debt collector, saya tuh benar-benar ya Allah kayak nyerah banget sama Allah gitu. Saya ke masjid terus ya, di masjid itu saya nangis di hadapan Allah. Sholat malam saya nggak tinggal. Saya sampai puasa minta sama Allah, ya Allah lunaskan ya Allah gitu ya. Dan ternyata Allah ridho dengan apa yang saya lakukan. Nah, akhirnya hutang saya Allah lunaskan gitu. Kan kalau kejadian ajaib itu kan kita nggak sangka-sangka ya, nggak tahu datangnya dari mana, pokoknya selesai aja. Nah itu kan keajaiban. Nah ulang polanya yang seperti itu gitu loh Bapak Ibu semua. Makanya dibikinin jurus supaya polanya itu terekam, ya kan? Polanya terekam gitu ya. Oh waktu saya menyadari bahwa saya udah kasar sama orang tua, lalu saya datangin orang tua, saya minta ampun, minta maaf sama beliau, datang keajaiban. Nah itu kan terekam ya. Nah waktu itu berarti kalau
kita ada kesalahan sama orang tua, sama pasangan, sama anak, seperti ini yang dilakukan, dan ternyata memang terjadi keajaiban. Oh, waktu saya punya pola pikir yang nggak positif gitu ya, semua saya jeruk nipisin, ya. Ada peristiwa apa, saya langsung merasa saya terzolimi. Ada peristiwa apa, saya langsung merasa saya yang disakiti. Ada peristiwa apa, saya merasa gitu ya. Itu kan dijeruk nipisin tuh. Jeruk nipis tuh gini kan, luka tuh kalau dikasih jeruk nipis kan makin pedes ya. Oh, Ini ada luka di terus tangan gitu kan, luka menganga di tangan. Ditetesin jeruk nipis kan makin pedes. Nah, gitu kira-kira. Sudahlah kita dapat kejadian yang tidak enak, kita tetesin sama jeruk nipis tuh, makanya makin pedes di pikiran kita. Gitu ya rasanya. Itu tuh jeruk nipis. Nanti ada banyak lagi hal gitu ya. Dalam pola asuh, dalam yang sudah nikah mungkin belum dikaruniai anak, jeruk nipis lagi gitu ya. Waduh, banyak hal. Nah, itu Bapak Ibu semua, kenapa buka perisai ini penting, Bu Ros juga nganggap kita harus ulang lagi gitu ya supaya pemahamannya dapat. Karena kami pun juga terus berproses. Ya, tahun lalu sama tahun ini apa yang terbesit di benak kita tentang perisai rezeki itu udah tambah lagi gitu ya pemahamannya gitu Bapak Ibu semua. Bertambah lagi pemahaman seiring dengan pengalaman hidup kita gitu yang kita lalui. Akhirnya bertambah lagi pemahamannya. Oh, ternyata itu ya perisai rezeki. Nah, pemahaman saya di tahun ini adalah yaitu tentang ridho Allah itu. Ya. Jadi kalau Allah ridho, apapun itu, kalau Allah sudah ridho, ya apapun itu. Nabi Zakaria itu usianya udah sangat lanjut, udah tua banget, ya gitulah ya. Istrinya mandul, tapi Allah ridho sama beliau, akhirnya dapat anak, gitu ya. Itu kira-kira tuh bentuk keajaiban. Allah ridho. Jadi ya itu kalau Allah sudah ridho, apapun terjadi. Wah, ya kan tapi itu Nabi kan, Nabi Zakaria wajar lah punya mukjizat itu ya. Oke, kalau emang Nabi Zakaria itu seorang nabi dan beliau wajar dapat keajaiban, ada seorang ahli kitab nih dalam kisah Nabi Sulaiman ya, waktu Nabi Sulaiman pengen mindahin singgasananya Ratu Balkis, mau dipindahkan ya jarak berapa ribu kilometer, bahkan seorang jin yang paling cerdik sekalipun, Nabi Sulaiman masih ngerasa belum puas gitu ya. Waktu jin Ifrit bilang, wahai Nabi Allah katanya, aku bisa memindahkan singgasananya Ratu Balkis sebelum engkau berdiri dari singgasanamu katanya. Lalu kata Nabi Sulaiman, kurang cepat. Ada nggak yang bisa lebih cepat lagi? Ternyata ada seorang biasa, bukan nabi, bukan dari kalangan jin, ya, bukan juga, pokoknya orang biasa aja. Cuma beliau ini dalam Al-Quran disebutnya ahli kitab. Ahli kitab itu berarti mungkin ya pembelajar, gitu ya. Pembelajar mungkin penghafal Quran. Beliau bilang, ya Nabi Allah, aku bisa memindahkan singgasana Ratu Balkis sebelum matamu berkedip. Nah, tuh. Apakah itu kehebatan si ahli kitab itu? Bukan. Ya itu tuh karena Allah ridho gitu ya sama beliau. Allah ridho dengan apa-apa yang beliau lakukan, sehingga waktu beliau minta sama Allah, ya Allah pindahkanlah singgasana Ratu Balkis dalam sekejap mata gitu. Allah ridho, pindah gitu. Nah ya, jadi yang Allah contohkan di Quran itu bukan hanya keajaiban-keajaiban para nabi dan rasul saja, tapi juga banyak keajaiban-keajaiban orang-orang yang biasa. Nah, jadi kita harusnya mengambil ibrohnya, kita ambil tuh bahwa kenapa Allah sampaikan, ya berarti kita juga bisa gitu Pak Ibu ya. Jadi kalau sekedar hutang belum lunas, piutang belum terbayar, anak-anak mungkin nggak mudah diatur, ya apalagi pasangan kurang soleh, kurang soleha, apalagi dinamika kehidupan gitu ya, persoalan-persoalan dalam kehidupan kita apa sih gitu yang kita anggap nggak ringan, kita anggap kok sampai menghabiskan waktu kita untuk memikirkannya. Tidak ada yang Allah nggak bisa lakukan. Allah tinggal balik begini aja, selesai. Gitu ya, kayak balik telapak tangan. Yang mana di tangan? Gini ya, selesai udah gitu. Nah, bagaimana bisa seperti itu? Kita minta keridhaan Allah. Gimana caranya? Kita pantaskan diri di hadapan Allah, memantaskan diri untuk dapat ridhonya Allah. Ya, jadi bukan dengan suuzon. Kalau kita menganggap kita dizolimi, itu berarti kita suuzon sama Allah. Nggak mungkin Allah tuh bikin skenario untuk menzolimi kita, gitu ya. Nggak ada skenario Allah yang seperti itu. Berarti kalau kita menganggap kalau kita dizolimi, berarti kita sudah suuzon sama Allah, na'udzubillah. Ya, berarti kita suuzon sama Allah.
Padahal Allah nggak pernah bikin skenario seperti itu. Cuman hati kita yang kita tetesi jeruk nipis, kita nganggap kita dizolimi. Ya, Bapak Ibu. Jadi, ya Allah, utang tinggal 10 juta lagi, ya Allah, udah berbulan-bulan nggak lunas-lunas gitu ya. Cek ke dalam diri gitu. Kenapa Allah nggak ridhoi utang yang tinggal 10 juta ini lunas? Cek ke dalam diri kita. Apa yang sudah kita lakukan sampai Allah kok nggak ridho? Ya. Lalu cek lagi apa yang kita bisa lakukan supaya Allah ridho. Gitu tuh. Nah dalam hal yang seperti ini nih, Bu Ros alhamdulillah sangat expert gitu ya, karena beliau dikasih Allah banyak peristiwa ya Bu ya. Iya. Expert. Gitu, Allah izinkan. Expert sih enggak. Jadi expert, Masya Allah. Soalnya tiap tahun dikasih peristiwa, tiap tahun dikasih peristiwa yang luar biasa gitu ya. Iya, Kan lama-lama bikin Bu Ros expert gitu ya. Ini yang terbaru nih, keren banget. Nah itu makanya ya, jadi nggak ini Bu ya, naik kelas terus Bu ya. Naik kelas, peristiwanya keren-keren gitu. Yang terbaru ini, saya habis cerita sama Bu Eka nih, aduh Masya Allah, saya bilang ini lagi naik level kali ini, lagi wadahnya lagi dibesarin sama Allah ini, sampai saya bilang, saya tiba-tiba teringat salah seorang gitu ya, yang dulu saya moderatorin gitu, oh iya dia 4M kok, saya aja segini, saya telepon tuh, wah Masya Allah, buka perisai saya lumayan nih, saya sampai masuk buah keajaiban tuh luar biasa. Keren banget, Allah kasih pelajarannya keren banget sama saya gitu ya. Ya expert sih enggak Pak. Enggak expert. Belum expert. Kalau expert tuh ketika ada ujian, ini mau naik level. Saya kan enggak kena jeruk nipis juga. Menuju expertise ya, Iya, mudah-mudahan semoga itu ketika saya lagi di puncaknya itu, saya masuk gua keajaiban, level galaunya itu dari 100 turun cep gitu. Masya Allah, luar biasa. Luar biasa itu. Ada ilmunya itu, Pak. Iya, ada ilmunya betul. Oh, keren banget itu, Masya Allah. Saya lepasin semuanya gitu. Tidak mudah, tapi layak untuk diperjuangkan untuk teman-teman lagi dengan ujian Allah yang luar biasa itu. Ya, saya punya ilmunya, itu dari level 100 itu langsung turun dalam satu waktu itu ya. Jadi memang kalau namanya buka perisai ini, saya juga agak ini ya Pak ya, maksudnya menekan ke teman-teman itu buka perisai, karena pengalaman saya di antara 101 jurus itu memang dibuka perisai ini gitu ya. Luar biasa memang perjalanannya buka perisai itu. Dan kalau teman-teman kuat gitu ya, bisa menjadi usaha teman-teman itu adanya di bagaimana niat dan tekad teman-teman untuk buka perisai itu aja sebenarnya. Udah nggak usah mikirin solusi gitu ya. Solusi itu milik Allah, Allah yang punya solusi satu-satunya gitu ya. Saya nggak pernah mikirin tuh solusinya apa, saya sih fokus saja sama buka perisai, sudah cukup itu. Oh, yang ini kata Pak Febri tadi kan itu kan domainnya Allah. Saya ngikut apa kata Pak Febri, udah saya mau fokus aja cari Allah aja. Dan teman-teman tahu nggak, kalau cari Allah itu gampang banget, Allah hadir pada orang-orang yang merintih, pada orang-orang yang menyerah, pada orang-orang yang ketika tidak ada lagi pintu yang terbuka dan dia hanya datang kepada pintunya Allah, itu Allah hadir banget. Saya ngerasain banget kok, sampai kayak nggak ada orang lain, kayak cuma saya sama Allah gitu. Dan saya merasakan itu, makanya saya bilang cari Allah tuh gampang, sudah merintih saja, menyerah saja, Allah hadir kok gitu. Ya kalau dibilang expert enggak lah, tapi kalau dibilang nggak expert nanti Allah kasih lebih tinggi lagi. Nah ini luar biasa. Ya, impian kita jadi expert ya Bu ya. Maksudnya Allah ridho kita jadi expert gitu dalam hal itu. Artinya begitu sudah kejadian, hati tetap tenang. Nah, itu kan expert tuh. Iya, expert. Jadi Pak Febri lagi-lagi ya, kembali lagi ketika ada ya orang yang bilang, saya sudah kok tahajud, saya sudah kok merawat terumbu karang, tapi kok mana keajaibannya? Ya, saya bilang, ya itu fokusnya di keajaiban, makanya Allah nggak ridho. Benar kan Pak Febri ya? Seperti itu ya. Teman-teman kita kadang betul ya, mohon maaf saya putus. Kita kadang gini, kita kadang
ini mohon maaf banget ya ngomonginnya mungkin nggak mudah juga nih. Hmm. Ya, tentu di awal sebagai latihan ini bagus. Nah, jadi kita kadang di awal begini, kita melakukan satu riadoh, kita melakukan satu ibadah yang sangat rutin gitu ya. Karena kita lagi ada sesuatu yang pengen kita kejar. Contoh misalnya di utang gitu ya, lagi dikejar-kejar debt collector. Kita langsung masuk gua keajaiban, kita apa namanya? Khusyuk banget gitu ya. Nah, di sini yang letak ininya gitu ya. Tentu di awal sebagai latihan tuh wajar sekali bahwa kita Ya, mengharap yang itu dilunaskan oleh Allah gitu ya, utangnya ini gitu loh. Makanya kita minta sama Allah. Tapi kan sebenarnya kayak kata Bu Ros tadi, bahwa sesungguhnya ya jangan fokus sama sama apanya gitu ya. Karena kan itu bagiannya Allah. Bisa jadi bukan hutang itulah persoalan terbesar kita saat itu. Ya, bisa jadi eh, berpalingnya kita dari Allah itu yang jadi persoalan terbesar iya, sebenarnya. Tapi kita nggak sadar. Nah, makanya waktu kita masuk gua keajaiban, fokus aja minta ridhonya Allah gitu. Ya Allah, ya ada persoalan ini, ada persoalan ini, ya Allah, mohon ampun ya Allah. Tapi kita fokuskan diri kita saat melakukan riadoh itu bukan untuk utang lunas. Saat melakukan riadoh itu bukan untuk supaya dapat jodoh. Maksudnya diusahakan nanti pelan-pelan gitu ya Bapak Ibu ya. Tentu di awal sebagai latihan boleh-boleh aja gitu ya. Karena kan di awal juga Allah sebagai latihan bilang gitu ya, kalau nggak sholat masuk neraka, kalau sholat dapat pahala masuk surga. Sebagai latihan. Tapi kan begitu kita sudah mulai naik kelas, udah nggak itu lagi kan tujuan kita ya. Gitu Bapak Ibu. Nah, jadi arahkan terus tujuan Bapak Ibu semua minta ridhonya Allah gitu ya. Karena apapun persoalannya kalau Allah sudah ridho, selesai gitu, udah. Kata kunci cuma minta ridho Allah aja gitu. Jadi kadang-kadang kita fokus saat lagi masuk gua keajaiban tuh ya, fokus sama persoalannya gitu. Minta supaya persoalan yang itu Allah selesaikan. Padahal menurut Allah itu nggak prioritas gitu ya. Ada persoalan yang lebih prioritas. Sehingga akhirnya kita nggak ngerasa kita udah tahajud, udah segala macam kok tetap aja nggak ajaib-ajaib. Orang-orang cuma sekedar sholat subuhnya tepat waktu di awal waktu gitu ya, ajaib. langsung dapat ajaib gitu ya. Kok saya enggak? Nah, kayak gitu-gitu. Jadi kan ada sesuatu di dalam pikiran dan hati orang itu yang kita nggak tahu. Waktu dia melakukan ibadah itu dia seperti apa dalam pikirannya kita nggak tahu. Nah, gitu. Jadi salah satunya adalah yaitu tadi, kita jangan fokus sama persoalannya kayak kata Bu Ros tadi ya. Fokusnya minta ridho Allah gitu. Ya Allah, ridho ya Allah. Kalau emang sekarang ini engkau belum ridho, hutang ini belum lunas ya Allah, minta petunjuk sama Allah. Gimana supaya Allah ridho gitu loh. Itu tujuannya kita masuk goa tuh. Itu tuh tujuannya muhasabah diri gitu. Minta petunjuk sama Allah, minta hikmah sama Allah. Gitu. Karena banyak kok, Bu Ros juga mungkin ngalamin gitu ya, saat kita lagi masuk goa, kita fokus gitu ya, tiba-tiba kayak dapat hikmah gitu kan, oh Iya, kayaknya ini yang saya bisa lakukan gitu ya, supaya Allah ridho gitu. Dapat hikmah gitu, dapat tiba-tiba celing gitu ya Allah, kayak dapat jalan gitu. iya. Yang kadang-kadang itu nggak seiring dengan persoalan kita, ya. Kadang-kadang itu Sama. seolah-olah bukan, iya, kadang-kadang itu bukan jawaban dari persoalan kita, tapi kayaknya kita langsung plong rasa hati gitu ya, begitu dapat ide itu gitu, dapat ide, wah ini keren nih gitu kan, ini keren nih gitu. Dapat ide, langsung plong, langsung nggak kepikiran lagi tuh utang gitu ya. Langsung dapat fokus baru gitu. Yang kita sangat yakini bahwa fokus baru kita tuh demi menuju ridho Allah gitu. Nah, kayak gitu kira-kira Bapak Ibu semua perisai. Ya, tapi Saya tentu mau memang tambahin, gini. Iya ya Bu, ya Bu, silakan Bu. ya, maaf saya potong jadinya Pak Febri. Saya mau tambahin sih teman-teman ya. Teman-teman selama ini mungkin ini bisa menjadi satu catatan kecil ya ke teman-teman ya. Ketika kita fokus sama memohon keriduan Allah, kita kembalikan sama diri kita. Sudahkah kita ridho dengan takdirnya Allah gitu ya? Saya ketika saya berdoa, ketika saya berbuka perisai itu, saya pernah diajari salah satu guru ya di Bali ya, ketika saya minta nasihat pada beliau sampaikan kepada saya, jangan sekedar minta ridho sama Allah, tapi kita ridho nggak sama takdir hidup kita. Jadi saya ketika buka perisai ini ya teman-teman ya, kuncinya ya mungkin bisa jadi ini ya, saya diajarin untuk pegang dada kiri gitu ya, dada kiri, dan sampaikan sama Allah bahwa saya ridho ya Allah dengan takdir yang saya terima, kehidupan yang saya terima, saya ridho ya Allah. Mungkin ini takdir terbaik yang kau berikan ya Allah, gitu kan. Jadi mungkin tidak cuma minta ridhonya Allah, tapi kita ridho
dengan takdir yang Allah berikan. Mungkin ini takdir terbaik yang Allah berikan gitu kan. Ketika kita ridho dengan takdir kita, ya Allah juga ridho gitu. Jadi mungkin ini ya Pak Febri, saya baru ingat gitu ya. Saya baru ingat, saya minta nasihat dari salah satu guru di Bali ya. Saya mendatangi beliau dan beliau menyatakan seperti itu. Oh iya, saya sampai sekarang kata-kata itu selalu saya ucapkan. Saya ridho ya Allah dengan jalan hidup saya ridho ya Allah dengan takdir hidup saya. Gitu kan? Mungkin ini takdir terbaik yang Engkau berikan untuk saya. Sehingga semoga dengan keridoan hamba ini Engkau turunkan keridoanmu dan Engkau turunkan ampunanmu gitu kan, untuk dan hamba mendapatkan cintamu gitu. Itu setiap doanya. Jadi seperti itu Pak Febri. Mudah-mudahan ini bisa menjadi kunci juga buat teman-teman untuk cepat mendapatkan keriduannya Allah. Sebelum minta keriduan Allah, kita bilang dulu sama Allah kalau kita tuh ridho sama takdir hidup kita. Ya ini takdir terbaik yang Allah berikan. Gitu. Itu sebagai tambahan ya. Iya, betul. Memang ya itu betul banget Bapak Ibu ya. Memang nggak ada takdir yang nggak baik sebenarnya kan. Iya. Ya. Kodok dan qadar itu kan bukan takdir baik dan takdir tidak baik sebenarnya secara arti, secara hakikatnya gitu kan. Pokoknya takdir Allah semuanya baik gitu ya. Ya memang betul tuh. Kita sebagai manusia memang kadang butuh pengulangan-pengulangan seperti itu ya, diucapkan ya Bu ya. Ya, Diucapkan, betul, disampaikan, butuh pengulangan. Makanya di dalam ilmu mandat rezeki ada disiplin kata. Ngebiasain mengucapkan hal-hal yang baik. Ya, memilih. Nah, gitu ya, memilih hal-hal yang baik untuk diucapkan. Ya kan? Jadi ya itu ngebiasain diri gitu Bapak Ibu semua untuk mengucap hal-hal yang baik. Termasuk nanti mengucap bahwa saya ridho ya dengan takdirnya Allah ini. Saya ridho dengan apa yang saya dapat sekarang. Saya ridho si A menjadi istri saya ridho anak-anak saya, semua betul. gitu ya. Nah, jadi enteng akhirnya nih keluar dari mulut ini kalau kita udah terbiasa disiplin kata. Dan memang ya banyak pembuktian dari sisi ilmu-ilmu psikologis, ya ilmu-ilmu komunikasi bahwa ini nih memang penting gitu ya. Apa sih istilah itu Bu? Kalau yang ngucapin sama diri sendiri, bisa di depan kaca gitu. Self talk ya. Self talk ya, gitu ya. Self talk bahwa ya Allah, takdir Engkau sudah baik ya, ini takdir terbaik ya. Hidupku adalah takdir terbaik dari Allah. Nah, kayak gitu-gitu ya. Diucapkan, terus di self talk-kan terus gitu ya. Bahkan kalau perlu diucapkan bahasa mereka dengan lantang gitu ya. Diucapkan dengan out loud gitu, dengan lantang. Bahwa ini takdir terbaik dari Allah. Nah, gitu-gitu ya. Itu tuh latihan kalau bahasa saya tuh. Latihan. Ya, betul latihan. Jadi nanti di atas sejadah kita juga sudah bisa dengan lantang gitu. Bilang sama Allah, ya Allah, hamba ridho ya Allah. Ridho ya Allah. Bahwa memang hutang bermiliar-miliar ini adalah takdir terbaik yang Engkau kasih buat hamba ya Allah. Ya kan? Hamba ridho ya Allah. Nah, tinggal tapi kalau misalnya sekarang hamba belum ketemu di mana baiknya ya Allah, ya minta sama Allah supaya Allah tunjukkan di mana letak baiknya gitu loh, Bapak Ibu semua ya. Karena udah pasti baik gitu. Dikasih amanah 4 miliar lah, dikasih anak-anak yang terus-menerus tidak sehat misalnya gitu ya. Ada anak 4 ganti-gantian, yang satu sembuh, satu mulai, satu sembuh, satu gitu-gitu ya. Udah pasti baik gitu loh. Udah pasti ada hikmah dari peristiwa itu buat kita. Ya, buat kita. Kita nggak usah mikir orang lain, itu buat kita tuh hikmahnya tuh. Ada sesuatu yang Allah mau sampaikan buat kita dan itu pasti baik buat kita. Kalau sampai kita belum ketemu apa hikmahnya, berarti ada perisai nih yang menghalangi hikmah itu dengan diri kita gitu. Ya seperti Bu Ros tadi bilang, emang itu penting banget, penting banget. Selain memohon keridhaan Allah, kita juga harus ridho atas ketentuan Allah sama hidup kita gitu ya. Dilahirkan dari orang tua yang itu gitu ya, dari orang tua kita sekarang itu udah terbaik gitu ya. Dilahirkan dalam suku kita sekarang itu udah yang terbaik. Dilahirkan di negara Indonesia itu udah yang terbaik gitu loh. Dan pasti ada sesuatu yang Allah minta kita lakukan, ada kontribusi ya yang kita lakukan dengan segala potensi yang Allah anugerahkan di diri kita, pasti ada sesuatu yang Allah minta kita lakukan. Sebagai rahmatan lil alamin, pasti kita punya peran masing-masing. Setiap kita, siapapun kita, pasti punya peran masing-masing dalam kehidupan di dunia ini gitu. Dan peran itu sangat besar sebenarnya, ya. Jadi jangan pernah merasa kecil gitu. Jangan pernah merasa saya kan gitu ya. Saya kan nggak lulus SD. Saya kan cuma begini. Saya kan anak petani. Saya kan nggak ada gitu ya. Karena kan peranan-peranan yang Allah beri itu udah sesuai porsi yang masing-masing gitu ya. Katakanlah seperti itu gitu.
Jadi orang-orang yang mungkin bahkan orang yang nggak punya tangan, nggak punya kaki pun ternyata punya peran besar gitu. Ya bisa menjadi apa namanya inspirasi gitu. Inspirasi. Bisa menjadi inspirasi buat jutaan orang. Nah bayangin gitu ya. Itu tuh udah bukti gitu bahwa Allah tuh maha adil. Ya Allah maha adil. Dan kita setiap kita punya potensi. Jadi kalau hidup kita sekarang ngerasa gini-gini aja gitu ya. Kayak iklan zaman dulu gitu ya. Apa kabar? Ya gini-gini aja gitu ya. Nah, coba cek ke dalam diri gitu ya. Nggak mungkin Allah ciptakan kita buat gini-gini aja. Gitu. Iya Ya, Bapak betul. Ibu ya. Jadi kita tuh butuh progres, baru hidup kita tuh berwarna. Butuh progres, baru hidup kita berwarna. Makanya mungkin saat ini Bu Ros juga ada tantangan baru lagi, ya supaya hidup beliau lebih berwarna gitu. Ya, ditambah lagi sama Allah gitu levelnya. Ya Udah kan? sangat Jadi berwarna. ada hikmah baru mungkin ya dalam hal Iya, ini yang Allah mau benar, kasih, benar. dan bisa jadi Allah titip hikmahnya sama Bu Ros untuk nanti beliau sampaikan sama kita. Ya, sehingga waktu kita ngalamin Bu Ros bisa sampaikan hikmahnya gitu ya, bahwa beliau pernah ngalamin ini dan beliau begini gitu. Sehingga akhirnya kita mungkin dari yang Bu Ros alami itu kita bisa ambil hikmahnya dan kita bisa melalui gitu peristiwa itu tanpa harus mungkin dalam tanda petik berdarah-darah seperti Bu Ros misalnya gitu ya. Kan akhirnya bagus banget tuh gitu ya Bapak Ibu ya. Iya. Jadi kalau kata kakak saya ya, dia pernah bilang gitu ya. Kadang-kadang kita tuh hidup tuh udah, ini mohon maaf nih, wajah itu udah di lantai gitu ya, terus tiba-tiba nih ada kaki orang injak gitu. Diinjak orang, kita udah di lantai, ini kepala diinjak sama orang gitu. Udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu ya. Udah rendah serendah-rendahnya gitu, diinjak sama orang, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Kalau udah dalam posisi seperti itu, Bapak Ibu semua, ya udah nggak ada jalan lain, minta sama Allah gitu. Jangan sampai udah sampai posisi yang seperti itu sekalipun kita masih gengsi minta sama Allah gitu. Betul. Ya, jangan sampai kayak gitu Bapak Ibu semua. Ya, udah pada posisi udah terpojok, terjepit, diinjak pula kepala kita sama kaki orang. Ini kan kalau Jangan sampai. ngomongin kalau ngomongin kehormatan gitu Bu ya, ngomongin gengsi dan lain-lain, ini kepala diinjak sama kaki orang gitu loh. Udah nggak ada harganya banget gitu ya. Iya, Udah betul. terpojok, udah macam-macam lah rasanya. Ya, udah pada titik terendah dalam hidup gitu. Ya, udah nggak ada jalan lain, ya udah minta sama Allah gitu loh. Apalagi gitu. Nah, itu kira-kira pertanyaannya. Mau apa lagi sih gitu? Mau ngerasa bahwa kita ini mampu gitu menyelesaikan persoalan hidup. Coba aja kata Allah gitu ya. Ya oke, coba deh gitu ya. Kalau emang bisa selesaikan. Gitu ya. Jangankan hutang miliaran. Kadang-kadang kita punya hutang 200.000 aja kalau emang Allah nggak ridho nggak selesai tuh hutang tuh. Iya, Ya. betul. Jadi jangan merasa kita yang mampu gitu Bapak Ibu semua. Nggak ada, kita nggak punya kemampuan, kita nggak bisa apa-apa. Sudah gitu di hadapan Allah tuh nyerah aja gitu. Nyerah aja. Kalau kita sudah tahap posisi terendah dalam hidup kita, udah nyerah aja ya, buang itu ego, buang itu gengsi, nyerah aja sama Allah, minta pertolongan Allah. Nah kemudian, nah ini ya, saat itu misalnya kita lewat dari posisi dari titik terendah dalam hidup itu, kita lolos gitu ya, kita bisa melewati hal itu, Allah ridho gitu, kita lewat, ambil hikmahnya gitu loh. Jangan sampai nanti kita sampai lagi ke titik terendah itu lagi gitu loh. Berarti kan kita nggak ngambil pelajaran dari situ. Ya, kita ambil hikmahnya, waktu kita ada pada titik terendah itu, kita ngapain? Nah, ulang polanya. Jangan nunggu udah sampai titik terendah lagi gitu maksudnya. Ya, jangan nunggu lagi sampai titik terendah. Sebelum sampai pada titik terendah itu lagi, kita ulang lagi polanya. Nah, ini yang disebut dengan apa namanya? Apa tuh Bu yang terus-menerus tuh Bu? Ikhtiarnya yang Istiqomah. terus-menerus. Istiqomah, Masya Allah. Saya banyak nggak ingat wah pagi ini. Mohon maaf banget. Iya. Itu istiqomah gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau udah Allah kasih pelajaran gitu, kita udah dapat pelajarannya, istiqomah gitu, jangan ditinggalin pelajarannya. Diulang terus, jangan sampai nunggu lagi ada titik terendah baru lagi gitu. Gitu maksudnya. Jangan sampai nunggu titik terendah baru lagi, ulang aja polanya terus. Kemudian ya kita yang pinter ini karena kita dikasih akal pikiran sama Allah, ambil pelajaran dari orang lain alami gitu. Ya kayak sekarang Bu Ros ngalamin yang titik terendah dalam hidup beliau misalnya gitu ya. Nanti begitu beliau lolos, beliau sampaikan testimoninya gitu ya. Kita ambil tuh pelajarannya gitu loh. Nggak perlu nunggu sampai kita seperti Bu Ros juga baru kita dapat pelajarannya, kan sayang. Ya. Cukup orang lain mengalami apa, kita ambil pelajarannya. Udah gitu. Berarti apa yang beliau lakukan sampai menuju titik itu jangan kita lakukan.
Apa yang beliau lakukan sampai keluar dari titik itu yang kita lakukan juga. Gitu. Ya. Ambil pelajarannya gitu. Disitulah sebenarnya letak orang yang pintar gitu kan. Bisa ambil hikmah dari kejadian orang lain, dia terapkan dalam hidupnya gitu. Nggak perlu nunggu lagi dapat titik terendah. Ya, tapi kalau Allah izinkan titik terendah itu hadir dalam hidup kita, jangan sampai nggak dapat pelajarannya gitu. Karena bisa jadi pelajaran itu bukan hanya untuk kita pribadi, ya. Bisa jadi itu juga nanti jadi pelajaran buat orang lain sekitar kita gitu. Ya jadi ya begitu Bapak Ibu semua ya. Kait mengaitnya gitu antara landasan mana rezeki kemudian perisai rezeki gitu. Gengsian sama Allah ini kan juga perisai rezeki ya. Apa yang mau kita gengsiin sih gitu ya? Ya kadang-kadang kan nggak sadar ya Bu Ros ya. Kan kadang kita nggak sadar tuh kalau kita ini sedang gengsi sama Allah. Kita sedang ada ego sama Allah. Ngerasa mampu, ngerasa bisa itu kan gengsian sama Allah tuh. Ya, ego manusia tuh muncul gitu. Mentang-mentang dikasih akal pikiran, kita merasa dengan logika kita bisa selesaikan gitu. Oh ada utang sekian miliar, bisa. Oh gitu ya, saya bisa nih. Itu putar otak, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas gitu ya. Merasa bisa gitu. Padahal manusia sejatinya nggak akan pernah bisa gitu Bapak Ibu ya. Ini yang perlu di-highlight bahwa kita ini nggak akan pernah sanggup menyelesaikan apapun persoalan dalam kehidupan kita. Kita nggak akan pernah sanggup. Hanya ridho Allah. Nah, mungkin juga gini, termasuk juga nanti di akhirat, bukan karena amal ibadah kita, bukan karena pahala-pahala yang kita kumpulkan, sehingga akhirnya nanti kita masuk surga. Ya, tapi itu semua hanya karena ridhonya Allah. Makanya akhirnya muncul ada ilmu terumbu karang. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ada ilmu terumbu karang. Jadi masuk surga jangan mau sendirian, ngajak-ngajak masuk surga itu gitu ya. Nah, jangan mau sendirian masuk surganya, ngajak-ngajak. Kira-kira gitu. Karena kadang ujiannya adalah saat kita lagi khusyuk gitu ya sama ibadah pribadi kita. Ujiannya adalah kita jadi nggak ingat sama orang lain. Kita nggak ingat sama orang lain. Dan ujian berikutnya kecenderungannya adalah kita jadi menilai orang lain. Wah, kalau saya sih sejak tahajud terus. Kalau saya sih puasa rajin gitu ya. Kalau kamu gimana? Kadang-kadang jadi akhirnya muncul menghakimi orang lain tanpa sadar kadang-kadang begitu. Nah, itu ujiannya. Jadi ya jangan seperti itu gitu ya. Ingat aja kita mau masuk surga bareng-bareng. Jadi ngajak-ngajak masuk surganya. Gitu. Dan ini salah satu cara ya Pak Febri kita ngajak, kita nggak mau masuk surga sendirian gitu ya. Pak Febri cuma ngajak Bu Eka aja, saya ngajak anak-anak aja ke surga. Enggak, justru ini cara kami juga mengajak teman-teman, sahabat-sahabat semua yang ada di sini untuk ayo kita masuk surganya rame-rame gitu ya. Kita bergandeng tangan. Dan memang kisah saya yang kemarin tanggal 28 sudah saya 28 Desember ya, setahun yang lalu jadinya 28 Desember itu tentang resolusi itu saya sudah sharekan tentang titik terendah dalam hidup saya sampai saya bisa sampai Allah angkat derajat saya gitu ya. Itu kan satu pelajaran gitu yang saya nggak tahu kalau memang kisah hidup kita yang sudah bisa kita lewati gitu ya, cerita-cerita sedih itu kita kemas, kita simpen, tapi kalau sudah melewati kita ceritakan jadi kayak hero banget gitu, hero banget. Jangan deh kayak gini, jangan deh gitu kan. Sebenarnya ya seperti menjual gitu ya, bahwa kisah hidup saya memang saya jual gitu. Tapi jualnya kan jual untuk kebaikan gitu di jalan Allah dan nggak ada upahnya gitu kan. Saya share ke teman-teman dan kisah-kisah itu alhamdulillah bisa menginspirasi banyak orang. Dan teman-teman bisa ambil pelajaran dari itu gitu. Karena saya juga setiap kejadian ini saya ambil pelajarannya. Oh berarti nggak boleh kayak gini lagi. Ketika ada satu lagi, oh berarti saya nggak boleh nih kayak gini nih. Saya lihat nih, kalau kayak gini kan Allah nggak mungkin diemin saya gitu kan. Saya tuh ambil pelajaran di setiap langkah saya ketika titik terendah itu, saya ambil pelajarannya. Kalau begini nih, pasti Allah ridho nih. Kalau begini nih, saya menghinakan diri saya di hadapan makhluk Allah nih gitu kan. Saya belajar dari setiap langkah yang saya akan ini kan di waktu di titik terendah saya. Dan saat ini pun saya masih belajar bagaimana saya, dan saya belajar dari teman-teman gitu ya. Teman-teman semua adalah guru-guru saya gitu ya, yang saya pelajarin kalau persoalannya begini nih, harus begini. Jadi teman-teman adalah guru-guru saya
Bukan berarti saya teman-teman yang belajar dari saya belajar dari teman-teman, saya belajar dari Pak Febri, saya belajar dari semuanya gitu ya. Saya pelajari, saya rangkum tuh dijadiin satu sama cerita saya, cerita teman-teman saya jadiin satu tuh. Jadi alhamdulillah menjadi satu hikmah dan yang bisa menguatkan saya dan itu yang membuat saya mungkin bisa kok bisa seperti itu ya, yaitu penguatannya di situ gitu ya. Saya bisa berbicara dengan lancar gitu ya, karena saya mengalami. Kenapa saya bisa lancar ya? Karena pernah ada teman-teman yang curhatnya seperti ini dan bisa melalui gitu ya. Dan seperti itu. Jadi teman-teman yang di sini ketika lagi proses buka perisai sudah fokus saja di buka perisai. Solusinya adalah Allah. Yang kurang tepat nih begini, Pak Febri, pernah ada yang cerita sama saya. Saya kan sudah buka perisai nih, kan sudah disuruh tahajud, saya sudah disuruh sholat taubat sama Bunda Ros nih, tapi kok kayak gini. Saya lihat polanya dia gitu ya, polanya dia, ternyata dia tidak merawat terumbu karangnya dia. Nah, ya kan, jadi teman-teman juga harus cari gitu ya. Jangan cari solusi, tapi cari penyebab dari kenapa Allah turunkan peristiwa ini, Allah turunkan persoalannya, ya. Jadi jangan cari-cari solusinya nanti, ini harus bayar utang kayak gimana nih? Harus begini nih, harus itu bukan urusan kita, tapi kita cari solusi. Kenapa kita sampai punya hutang? Kenapa kita sampai hubungan kita dengan anak kita kurang baik? Kenapa kita kurang sama suami atau istri kurang baik? Itu kita cari penyebabnya. Karena itu juga penyebab dari kenapa rezeki kita tidak turun dengan deras. Ya, jadi teman-teman harus hakikat yang tadi Pak Febri bilang, hakikatnya istighfar 3 itu, yang salah satunya saya siap belajar, bukan belajar datang ke kajian saja. Memang benar datang ke kajian untuk mendapatkan hikmah-hikmah, tapi yang terpenting adalah belajar dari setiap kesalahan yang pernah kita lakukan, belajar dari setiap langkah apa yang pernah kita lakukan. Itu sebenarnya yang harus kita renungkan, yang harus kita pelajari. Datang ke kajian, guru itu hanya sekedar memberi apa ya, Pak Febri, kalau orang memberi jalan ya, seperti guiding ya. Kalau saya kan sama Pak Febri cuma bilang gini, stop Bu, stop gitu ya. Oke Bu, jalan Bu gitu. Oke Pak, jalan ke kiri Pak. Nah itu fungsinya guru, gitu ya. Fungsinya guru, semuanya kembali ke teman-teman gitu. Kalau teman-teman ketika saya bilang sama Pak Febri, ya jalan saja, fokus saja, ternyata teman-teman stuck di situ, nggak mau gitu. Ya apalah gitu kan kami gitu kan. Kembali semuanya kepada teman-teman semua. Gitu. Ya, Masya Allah ini sudah banyak banget. Ada yang mau ditanyakan kah? Silakan di kolom chat ya. Kita akan, kalau ada nanti kita akan kupas di sini. Masih ada waktunya, teman-teman bisa tulis saja di kolom chat apa pertanyaannya, kami akan jawab. Ini sudah banyak banget. Arzeti dari Kendari, Masya Allah, salamnya sudah saya buka dari tadi ya. Dari Kendari, Masya Allah. Ini ada dari Lampung juga hadir. Juga saya salah, mohon ampun, saya siap belajar. Iya ya, tapi penekanannya tolong ditekan lagi, siap belajarnya, siap apa tidak, belajarnya bukan sekedar datang ke kajian, tapi benar-benar belajar untuk memahami kesalahan itu dari mana. Ya. Itu yang tidak mudah sebenarnya ya. Iya. Memang ini juga sih Bu, mungkin kelihatannya gini ya, kelihatannya di awal kok kehidupan ini nggak mudah gitu ya, atau mau minta ridho Allah ini kok kayaknya nggak mudah gitu ya. Pokoknya kelihatannya nggak mudah gitu. Padahal kan sebenarnya Allah itu Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, jadi gini sebenarnya PR kita tuh adalah menghadirkan dalam diri kita ini bahwa memang benar kita meyakini sepenuh hati bahwa Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Pengasih, Allah itu Maha Penyayang gitu loh. Menghadirkan rasa itu di diri kita gitu loh, bahwa kita sangat yakin bahwa Allah ini Maha Pengampun. Nah itu sebenarnya goal kita tuh ke situ sebenarnya Bapak Ibu semua. Nah dengan menerapkan ilmu MR ini latihan nih, latihan.
Ya, itu kan semua sebenarnya kan tauhid ya Bapak Ibu ya ujungnya ya. Bahwa yakin dan percaya 100%, bahkan 1000% sama Allah gitu loh. Ya, jadi artinya saat kita lagi ngerasa di titik terendah, kita sangat meyakini bahwa Allah tuh pengasih penyayang, kok Allah nggak mungkin nggak sayang sama saya, ini bukan wujud ketidaksayangan Allah sama saya, misalnya gitu-gitu ya. Mewujudkan perasaan itu terhadap Allah itu tuh yang mau kita latih sekarang. Ya, makanya kita bilang yang bahasa itu minta ridhonya Allah, itu tuh apa namanya? Kalau Bapak Ibu semua belum ngerasain, feel-nya belum dapat, mungkin kata-kata ridho Allah ini enteng aja gitu terdengarnya. Ya, tapi kalau feel-nya udah dapet, Masya Allah Bapak Ibu semua ya. Nah, sekarang emang sebenarnya tinggal menghadirkan perasaan ini, menghadirkan rasa ini, menghadirkan iman ini gitu loh, keyakinan terhadap Allah ini, gitu ya. Kalau rasa ini sudah muncul, Masya Allah ya Bapak Ibu ya. Ibu udah kita tinggal minta ampun sama Allah dan kita yakin bahwa Allah mengampuni kita ya seperti itu. Udah enteng banget rasa hidup ini gitu. Nah, inilah latihan kita menghadirkan keimanan ini gitu ya, rasa tauhid ini gitu ya sama Allah gitu. Bahwa dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah ini nikmat banget gitu ya. Indah banget kayak gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, mau menghadirkan rasa inilah kita latih dengan praktek-praktek jurus ilmu dan rezeki. Dan contoh apa yang kami lakukan ya, yang Bu Ros lakukan itu apa dengan menghadirkan kajian-kajian gitu ya. Ini juga adalah bentuk kami minta ridho Allah Bapak Ibu. Ya. Bentuk kami minta ridhonya Allah gitu. Karena apa? Karena kita udah dititipin ilmu ini gitu. Kita dititipin ilmu ini, kita dikasih Allah jalan buat hadir di TFT, lalu dapat certified trainer dan lain-lain, itu kan semua ada amanahnya gitu ya. Dan kita minta sama Allah supaya Allah ridho gitu ya, bahwa ilmu ini bisa barokah buat kita semua, buat diri kita pribadi khususnya gitu loh. Nah, dengan menghadirkan kajian-kajian seperti ini juga, ini adalah jalan kami untuk minta ridhonya Allah, untuk juga menasihati diri sendiri gitu. Ya, jangan-jangan sekarang ini, karena saya sering kali gini Bu Ros, pas saya ngomong gitu ya, sebenarnya saya lagi lakukan tuh. Jadi akhirnya yang saya omongin itu nasihat buat diri sendiri gitu loh. Ya Allah, iya ya Allah, saya juga lagi begitu ya, gitu loh. Ya Bapak Ibu, jadi akhirnya selesai kajian tuh, ya diri itu langsung ternasehati gitu ya, kayak tertampar gitu. Ya Allah, iya saya juga begitu gitu. Nah, jadi ya seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi nah, Anda juga punya, bukan kewajiban sih ya, tapi yakinlah nanti kalau pas udah mau mengalirkan, itu rasanya indah banget gitu ya. Sampaikan misalnya sama temen, tahu nggak mana rezeki? Apa tuh? Nih contoh, saya ada permen nih ya, gitu-gitu ya. Kita sampaikan yang seringan itu aja. Pas sudah selesai dan teman bilang, oh gitu ya. Wah rasanya tuh beda gitu ya. Kita tuh langsung terasa, ya Allah, bisa ya saya mendakwahkan ilmu ini gitu. Nah jadi apa namanya? Ya keren lah gitu, ilmu ini keren banget. Keren banget, Allah kok. Ya kita sangat bersyukur ya Bapak Ibu ya. Syukur banget. Allah di akhir zaman seperti ini, Allah hadirkan ilmu ini dan kita bisa dapat ilmunya dan kita bisa Allah bukakan pikiran dan hati kita untuk merangkul ilmu ini gitu ya. Ini menjadi bagian. Iya, ini keajaiban akhir zaman yang luar biasa loh. Ya. Iya, benar. Ilmu mana rezeki ini gitu Bapak Ibu semua. Simple banget. Ya tentu Bapak Ibu yang sudah belajar lama ya, mungkin ikut tarekat dan lain-lain. Ya menyadari bahwa betapa ilmu ini dibikin simple banget gitu ya. Nah, tinggal memang pemahaman-pemahaman ini yang terus kita perbarui. Jangan pernah merasa kenyang. Itu kata Bu Ros ya. Stay foolish, stay hungry gitu. Jadi jangan pernah merasa sudah pinter, sudah cukup pintar, jangan pernah merasa sudah cukup kenyang. Dalam hal hikmah Allah ini gitu. Ya. Iya. Jadi sekalipun kita udah dengerin perisai rezeki berulang-ulang, jangan pernah ngerasa kenyang gitu ya. Nanti disampaikan lagi sama Ustadz Maryudi, wah datang lagi. Nanti Pak Anas bikin CMR lagi, datang lagi gitu ya. Siapa yang sampaikan datang lagi, Pak Arif bikin datang lagi, Bu Ros bikin datang lagi. Ya terus ngerasa haus akan hikmah. Nah, kalau sekarang kita bukan haus ilmunya lagi. Haus akan hikmah di balik ilmu itu. Gitu ya. Ilmu itu kan cuma perantaranya aja, perantaran hikmah. Kajian ini kan cuma perantaran hikmah aja. Nah, kita haus akan hikmahnya Allah tadi. Wah, kalau udah begitu tuh ya insya Allah ya keren banget lah tuh, bisa tenang aja gitu ya, menghadapi segala itu tenang. Walaupun nanti judulnya buka perisai lagi, Pak Febri bawain buka perisai, nanti Bu Eka bawain buka perisai, Bu Neneng bawain buka perisai lagi ya.
Jadi Karena kan memang pasti nanti ada, beda-beda, Bu, ya. Nanti iya pasti perisainya Bu Neng beda, perisainya Bu Ros beda. Saat kita sama-sama membawakan buka perisai, pasti ada hikmah beda-beda gitu ya, Bu, ya? iya pasti beda-beda dan Heeh. pasti kita akan dapat hikmahnya. Makanya kenapa kosongkan aja gelasnya. Insya Allah Allah isi tuh hikmahnya. Tapi kalau gelas kita penuh, ya nggak akan dapat gitu. Karena kita akan merasa ya udah dapet gitu. Ini ada pertanyaan dari Arzeti, bagaimana cara merawat terumbu karang? Bun, mohon maaf ya, untuk pertanyaan ini kita skip nanti pada tema berikutnya karena kita lagi mengulas dulu untuk buka perisai. Jadi kalau ada pertanyaan tentang buka perisai silakan. Jadi ini kan sudah masuk ke tema ke jurus yang lain, beda jurusnya. Jadi insya Allah kita akan bahas juga tentang terumbu karang gitu ya. Jadi kita dibuka perisai dulu, ya memang nanti buka perisai sama terumbu karang ada tuh kaitannya, pasti ada gitu ya. Jadi insya Allah kita akan dibuka perisai dulu yang 2 pekan berturut-turut. Tahun kemarin saya sama Pak Febri buka perisai tahun kemarin loh ya, padahal pekan yang lalu. Dan tahun ini juga dibuka lagi dengan buka perisai, mudah-mudahan gitu apa ya di awal tahun ini teman-teman apa ya lebih mendalami tentang jurus buka perisai ini sehingga kalau buka perisainya sudah mantap tuh yang lainnya udah tinggal jalan sendiri udah oke banget gitu. Jadi insya Allah ya nanti kalau udah buka perisai teman-teman tidak lagi memikirkan solusinya dan sudah pasrahkan ke Allah dan keyakinan kepada Allahnya sudah 1000% bukan 100% lagi. Yakin bahwa Allah akan menolong kita, yakin Allah akan memberikan solusi kepada kita, yakin bahwa Allah Maha Pengasih lagi Penyayang. Itu sebenarnya titik itu dulu yang harus kita tanamkan ke dalam diri kita, keyakinan itu. Keyakinan kita itu sehingga kalau kita buka perisai insya Allah teman-teman lebih khusyuk. Kalau kitanya yakin Allah hadir untuk menolong kita, Allah hadir gitu ya. Yang seperti saya bilang di coaching Allah itu luar biasa, enak banget gitu. Ya. Mungkin ini di Bali sudah jam 8:05. Di WIB sudah 7 ya, nggak terasa kalau sudah ngomong gitu. Mungkin Pak Febri ada yang mau disampaikan? Iya. Jadi memang Bapak Ibu semua tadi kan ada yang nanya soal terumbu karang gitu ya. Itu kan tinggal cara buka perisai nanti itu ya. 100 jurus belikat itu kan udah cara buka perisai. Tetapi yang penting adalah kenapa harus buka perisai, ya kan? Nah, itu kan esensinya Bapak Ibu ya. Kenapa saya harus buka perisai? Emangnya penting banget misalnya gitu ya. Nah, itulah kenapa kita sampai highlight sampai 2 kali, 3 kali pertemuan itu sampai kita dapat dulu. Sehingga nanti begitu kita jalankan jurus-jurus yang lainnya itu udah enteng karena kita tahu esensinya kenapa harus buka perisai. Gitu ya Bapak Ibu ya. Udah tahu esensinya. Jadi pas mau buka udah enak gitu. Nah, seperti itu. Jadi makanya nanti kayak terumbu karang dan lain-lain itu adalah nanti cara buka perisai. Tapi pastikan bahwa esensi kenapa harus buka perisai itu Bapak Ibu semua dapat. Ya, apa namanya hikmahnya lah di balik ilmu yang ini. Jadi mudah-mudahan apa yang kami sampaikan juga manfaat. Kita minta maaf kalau misalnya ada hal-hal yang kurang berkenan terlanjur keluar dari lisan kami. Kita minta maaf, mohon ampun. Kalau ada hal-hal yang baik itu pasti Allah dari Allah semuanya. Jadi itu ya Bu Ros ya. Mungkin ya pertemuan berikutnya kalau Bapak Ibu ngerasa perisai ini udah dapat esensinya ya, dapat oh iya betul. Berarti emang ini penting banget saya harus buka perisai gitu ya. Terkait dengan pengen dapat keajaiban Allah tadi. Gitu ya. Berarti saya penting buka perisai. Nanti kita bisa lanjut gitu ya, jurus untuk buka perisai pelan-pelan dari awal gitu. Itu kali Bu Ros. Ya. Saya WA Pak Febri. Minta tolong ya. Teman-teman terkait dengan buka perisai ini ya, terkait juga untuk tahun 2022 yang jauh lebih baik gitu ya. Alhamdulillah saya juga sudah buka kelas bimbingan gitu untuk yang baru masuk ya. Kelas bimbingan itu ada sebentar saya minta tolong Pak Febri untuk share flyernya. Ya, jadi di sini saya buka kelas bimbingan online ya yang akan dimulai besok tanggal 3 Januari gitu insya Allah kita sudah banyak yang gabung dari seluruh Indonesia ya ini ya jadi saya buka kelas bimbingan
online menuju hidup penuh keberkahan. Jadi intinya kalau yang punya riba, insya Allah kita akan menuju bebas riba, gitu ya, meraih keberkahan hidup gitu. Yang punya persoalan-persoalan silakan untuk gabung, bisa cek adminnya di sini. Nanti ada bimbingan harian, konsultasi pribadi, ini ada mentoring pekanan juga, nanti ada mentoring buku Diari Magnet Rezeki juga, insya Allah. Disinilah teman-teman akan menemukan komunitas ya yang membackup teman-teman untuk istiqomah, untuk selalu mendapatkan spirit untuk menjalankan ini semua sehingga datang keriduannya Allah gitu ya. Dan di sinilah tempatnya bergabung dengan para admin saya yang luar biasa terjaga energi berliannya. Jangan salah, saya juga mungkin teman-teman merasa saya tuh hebat gitu. Enggak. Karena saya didampingi para admin yang luar biasa keren. Energi berliannya itu terjaga, jadi membuat saya juga ikut terjaga energinya gitu. Nah, di kelas ini teman-teman akan mendapatkan seperti itu ya, sparing partner kalau saya bilang. Kalau teman-teman jalannya selama ini tahu ilmunya, tapi belum tahu untuk mempraktekannya. Tahu mempraktekannya, tapi nggak tahu nih untuk cara istiqomahnya gitu ya. Nah, di sini tempatnya. Jadi teman-teman bisa chat adminnya ini, saya buka kelas ini, bismillah ya, kita akan sama-sama membebaskan riba kita. Yang saya sampaikan bahwa nominal riba itu mau dia 100 juta, mau dia 4M, mau dia 2M gitu ya. Gurunya sama, ilmunya sama, insya Allah yang dilakukan pun sama. Karena kalau dia 4M gitu, nggak mungkin juga riadohnya sholat fardunya 10 kali gitu, karena dia utangnya 4M gitu ya. Dia utangnya cuma 100 juta, berarti sholat fardunya 2 rakaat aja gitu, nggak juga gitu ya. Jadi insya Allah nanti teman-teman akan mendapatkan banyak manfaat dari kelas ini ya. Dan kelas ini saya sebut sebagai sparring partner-nya teman-teman dalam mencapai keriduannya Allah gitu ya. Nanti bisa di-chat di sini, nanti admin juga bisa nulis nomor telepon di sini ya buat teman-teman yang mau ikut. Ya, gitu aja sih Pak Febri. Kemarin saya men-sharingkan apa yang pernah saya alami di titik terendah hidup saya, sehingga pengen banget bikin kelas ini. Tadinya mau gratis nih, mau saya gratisin gitu ya. Tapi bukan itu. Kalau gratis, effort teman-teman untuk mencapai itu kurang. Tapi kalau berbayar, teman-teman ada rasa gitu ya, memperjuangkan ilmu Allah ini. Dan infaknya juga saya akan salurkan sebagiannya ke pesantren Khairul Rezikin cabang Tegal. Jadi insya Allah dapat ilmunya dan dapat keberkahannya gitu ya. Bukan masalah 150-nya atau apa, itu nilai nominal yang sangat tidak banyak gitu ya. Itu Bunda Fani sudah share nomor ininya. Bunda Arzeti sudah, alhamdulillah sudah join, alhamdulillah ya. Insya Allah sudah merasakan energi berliannya ya. Jadi bukan masalah uangnya, tapi saya pengen teman-teman punya effort, punya spirit daya juang untuk memperjuangkan ilmu Allah yang satu ini gitu ya. Nah, gitu aja Pak Febri dari saya. Ya, teman-teman, mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi pekan depan dengan tema yang lainnya, karena buka perisai sudah 2 pekan nih, masa minggu depan buka perisai lagi. Rasanya sudah cukup untuk mendapatkan ilmu buka perisai ini ya Pak Febri ya. Kayaknya sudah lah, sudah. Tinggal teman-teman ini tinggal praktek saja. Tinggal praktek, nanti kalau nggak tahu silakan dengerin lagi audionya dari Ustaz Nas, audio Magnet Rezeki, dibuka lagi, diputar lagi tentang buka perisai. Jadi nanti kita tinggal bahas lagi ke tema berikutnya. Mungkin bisa nanti request teman-teman saja, nanti boleh di chat di grup atau di kolom chat ini FB grup, mau tema apa gitu ya, nanti kita bahas gitu. Kalau nggak ada permintaan ya temanya dari saya dan Pak Febri, gitu ya Pak ya. Insya Allah siap. Iya, bismillah, kita selalu akan hadir. Harusnya sih ya minggu ini bisa leha-leha nih tidur gitu, tapi insya Allah karena kita pengen ngajak teman-teman ke surga bareng-bareng, tidurnya nanti aja gitu. Memang
di dunia tempatnya berlelah-lelah. Pak Febri ini di sana jam 6 pulang dari masjid langsung ini ya Pak Febri ya, langsung. Iya nih kebetulan jadwal sholat lagi ini tadi aja subuh jam 5 gitu ya. Jadi emang semalam Isya itu 8 kurang 10 atau 8 kurang 5 gitu. Jadi Iya emang benar-benar. waktunya lagi ini banget ya Bu ya. Lagi Iya, bergeser iya. banget nih. Iya, jadi teman-teman juga nanti mengikuti ya, tidak selalu on time di jam 7 ngikutin juga, karena kasihan Pak Febri. Jadi tadi sih saya juga tahu, saya buka duluan jadinya. Nggak apa-apa, nanti Pak Febri masuk. Kalau Bali kan udah jam 7, udah siang banget. Kita ngikut aja, karena Pak Febri pulang dari masjid, dan itu tidak mudah loh, belum dapat istirahat, sudah langsung standby di sini. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah Pak Febri dan keluarga ya. Amin. Mudah-mudahan Allah muliakan, Allah bahagiakan, dan Allah Amin. angkat derajat Pak Febri setingginya, dan Allah sediakan surga di dunia dan surga nanti di akhirat bersama keluarga. Amin. Tapi nggak sama keluarga semua ya, Pak Febri diajak ya. Amin. Kita juga. Insya Allah. Ya, Pak Febri mungkin ada yang mau dikasih sedikit statement closing-nya untuk disampaikan hari ini. Iya, Bapak Ibu semua. Jadi itu ya, buka perisai rezeki itu sejatinya adalah tipis banget, tipis antara sesuatu yang baik, sesuatu yang kita anggap bermanfaat dengan yang Allah anggap dosa gitu ya Bapak Ibu ya. Tipis banget. Makanya ini harus kita dalemin banget, kita harus sadari banget gitu ya. Kalau katakanlah misalnya, oh saya kan nggak mencuri, saya kan tidak berbohong, katakanlah gitu ya. Yaitu mungkin jalurnya tebal gitu ya. Tapi yang tipis tuh antara ngomongin orang dengan ngomongin progres gitu misalnya gitu ya. Nah itu kan tipis ya. Apakah tidak gibah dan lain-lain. Nah seperti itu contohnya. Nah ini yang mau kita perjelas gitu dengan jurus-jurus ilmu mandiri rezeki. Nah tentu esensinya harus dapat dulu kenapa harus buka perisai dan apa itu perisai rezeki. Karena bukan hal yang simple ya Bu Ros ya, namanya tipis banget itu ya. Namanya tipis banget sehingga mudah-mudahan dengan jurus ini nanti kita bisa sama-sama cari tahu masing-masing kita apa sih perisai rezeki kita yang terbesar sekarang ini, sehingga akhirnya saat ini Allah tuh belum ridho gitu, Allah masih tahan rezeki kita. Ya Allah belum ridho persoalan-persoalan hidup kita tuh selesai saat ini. Pasti ada perisai rezeki yang kita tahan terus. Kita anggap itu manfaat, kita anggap itu baik, padahal ternyata itu adalah dosa gitu ya. Nah seperti itu Bapak Ibu semua, itu perisai rezeki, jadi memang penting banget. Nanti sama-sama kita sambil mengikuti jurusnya, sambil juga mudah-mudahan ketemu apa sih saat ini perisai rezeki yang lagi kita genggam. Ya, pasti ada. Kalau enggak, hidup kita pasti udah berkelimpahan ya Allah kasih ya gitu ya. Tapi kenapa sekarang belum? Kenapa masih ada persoalan-persoalan? Berarti ada perisai rezeki yang kita genggam. Nah ini kita mesti temukan dan nanti kita buka pelan-pelan sama-sama. Gitu. Gitu kira-kira Bu Ros ya. Ya. Coba kalau perisainya apa tuh yang tipis itu ngejendol-jendol gitu kan, kita enak. Wah ini ada dosa di sini gitu. Karena itu nggak Allah perlihatkan aib kita, itu bentuk rasa kasih sayang Allah. Coba deh kalau kita berbuat maksiat tiba-tiba jendol gitu, kita cepetan tobat itu, karena bukan karena dosanya tapi karena malu sama manusianya ya. Pasti kan kelihatan tuh, oh Pak Febri habis berbuat dosa nih, makanya ngejendol di sini gitu kan. Nah itu yang harus disyukurin dulu ya, Allah udah tutup aib kita. Nah teman-teman ini sudah di 8.20 ya, kalau di WIB 7.20, Masya Allah luar biasa. Kalau ngomongin nih, kalau disuruh ngomong terus sampai sore nggak selesai buka perisai. Tapi kan kita juga akan beraktivitas gitu ya, dengan aktivitas yang lain. Ibu-ibu juga harus ke dapur, harus menyiapkan, walaupun libur, ya tetap dapur kan harus tetap berjalan gitu ya. Kita juga walaupun libur, aktivitas kita tetap berjalan juga yang lainnya. Jadi insya Allah mudah-mudahan di minggu pagi ini kita bisa sharingkan hikmahnya dan membuat teman-teman lebih bersemangat untuk menjalani kehidupan dari Senin sampai Sabtunya lagi gitu. Kita cas baterai kita di sini gitu ya. Ya, jadi teman-teman saya mohon maaf jika ada kata yang kurang tepat atau teman-teman tersinggung nih, pasti Bu Ros ngomongin saya nih, Pak Febri ngomongin saya. Tidak, teman-teman, ya itu semata karena ya mungkin banyak yang sudah kita alami gitu ya, kita lalui seperti itu gitu, sehingga mungkin teman-teman merasa ini ngomongin saya enggak gitu. Itu sebagai nasihat diri kita sendiri, kami kadang malah sendiri. ngomongin diri sendiri, Bu. Iya.
Kadang-kadang ngomongin sendiri. Benar, menjadi nasihat ya, bukan ngomongin teman-teman. Dan teman-teman itu ketika ngomong saya siap belajar, nah itu di situ, di titik itu bisa mengambil hikmah dari apa yang saya dan Pak Febri pernah alami gitu. Nah segitu aja ya teman-teman ya. Kami mohon maaf jika ada yang kurang tepat, dan kebenaran itu memang datangnya dari Allah untuk menyampaikan apa yang ilmu-ilmu yang sudah disampaikan oleh guru kami dan kami sharekan di sini. Demikian dari saya. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.